Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman atau sahabat Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama yang ada di seluruh Nusantara? Oke, teman-teman semuanya, pada pagi hari ini kami dari tim Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama Jawa Timur ingin menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, dan pada pagi hari ini kita akan menyalurkannya. Oke, maka dari itu ikuti kami perjalanan kami bersama tim Rumah Sedekah. Mari kita ikuti semuanya. Let's go teman-teman. Yesus disehat, amin, 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 pun. Matur suwun Pak nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sholatan wa salamun ala ba'du. Senang sekali pemirsa. Channel kesayangan kita, acara podcast Ngopi Seni Ngolah Pikir Santri Entrepreneur Nahdiyin di channel di Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama sama Bang Jatim Syariah. Setelah libur 1 minggu ya, minggu kemarin nggak upload karena emang ada Idul Adha, kan masih hawa-hawanya Idul Adha. Dan sekarang minggu ini kita upload lagi, tentunya bersama narasumber yang sangat luar biasa yang akan menginspirasi Anda di bidang bisnisnya. Kali ini kita akan membahas tentang bidang bisnis di wisata, karena Malang, Batu, dan Kota Malang ini tidak lepas dengan yang namanya keindahan dari alamnya. Nah, kita akan menggali dengan narasumber kita yang saat ini sudah berada di Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama. Beliau Pak Dino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih keadaannya atau kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya. Ini hawa-hawanya lagi angin kencang nih pemirsa di Malang tuh. Iya, iya. Lagi hawa-hawanya dingin-dinginnya gitu. Lagi kanan tuh. Tapi alhamdulillah sehat nih Pak. Alhamdulillah sehat. Keluarga sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Dino ini terjun di bidang bisnis wisata ya Pak ya? Ya, betul. Wisata yang namanya Fun Adventure. Ya. Nah, kenapa sih Pak kok namanya Fun Adventure itu seperti apa? Nama Fun Adventure sendiri kan kita ambil dari adventure ya, yang kegiatannya itu lebih banyak di alam. Terus kita ambil fun-nya itu, jadi biar kesannya kita sambil jalan-jalan di alam tapi fun. Gitu. Oke. Seperti itu. Berarti emang buat happy gitu ya. Betul. Kalau misal perjalanan, ya kadang kalau misalnya perjalanan tuh kayak capek gitu. Capeknya itu yang bikin nggak fun ini. Nah, ini namanya fun itu biar rasa semangat dan juga senangnya
bertambah gitu ya, Pak. Betul. Nah, itu awal mulanya gimana, Pak? Bikin bisnis di dunia adventure ini? Kalau awal mulanya sebetulnya dulu istri saya yang awali sebelum nikah, dia berjualan paket Bromo ya, wisata Bromo. Terus kemudian nggak jauh, nggak lama kita kenal. Terus kemudian kita komitmen untuk mengenal satu sama lain, terus untuk lebih serius menikah sambil kita bangun bisnis bersama. Oke. Seperti itu. Itu sebelum nikah atau gimana? Sebelum nikah. Oh gitu ya. Ya. Yo, ya teman-teman yang belum nikah itu mikirnya tuh pacaran tuh jangan pikir tuh bisnis bos ke depannya gitu. Jadi emang waktu masa kuliah berarti dulu. Ya, kalau istri saya udah lulus, waktu itu saya masih kuliah lanjut S1. Lanjut S1 berarti Ya. ke S2. Enggak, lanjut ke S1-nya. Jadi saya dulu dari diploma ke S1. Emang dulu di mana sih, Pak? Saya di Politeknik Negeri Malang yang di dekatnya Brawijaya situ. Terus Ya. lanjut S1-nya juga di situ. Ya, di situ. Oke. Di jurusan? Saya dulu elektronika. Tuh kan, aku nanya tuh nanya ke narasumber tuh banyak sekali ya pemirsa di sini tuh narasumber ya Pak ya, Ya. narasumber yang bergelut di usaha, tapi dulunya backgroundnya tuh kuliahnya pasti nggak Berbeda. nyambung, bukan Ya, usaha betul, gitu loh, betul. beda-beda. Tapi ini loh pemirsa pelajaran buat kita tuh, background kalian tuh apa aja pasti bisa untuk menjadi seorang wirausaha tuh, seperti itu ya Pak. Betul, betul. Terus istri itu kuliah di Polinema juga. Enggak, kalau istri di Universitas Muhammadiyah Oh, yang di UMM. UMM 3 ya. Kok bisa kenal seperti apa? Dulu Cuma kenalnya pribadi. di komunitas sih. Dulu kita senang komunitas sosial, ada namanya sedekah rombongan, kita kenalnya dari situ. Oh gitu ya. Akhirnya kenal dan berbicara tentang usaha betul. Berarti emang bangunnya itu sebelum nikah itu. Istri sudah mulai lebih Udah dulu, mulai jalan. cuma karena saya senang jalan-jalan, istri juga senang traveling. Akhirnya kita punya satu visi misi yang sama. Kita bangun, ya udah jadi nikah itu sudah punya tujuan. Nikah itu. Ya, ada yang kita kerjakan, ada yang kita bangun di situ. Oke. Biar enggak, biasanya kan orang habis nikah ngapain ya kayak gitu. Nah, sebelum nikah biasanya kan kita bingung ngurusin gedung, ngurusin Iya, apa iya. segala macam. Nah, lebih baik kita ngurusin setelah nikahnya. Setelah resepsi kita mau ngapain. Nah, itu lebih penting daripada ngurusin hal-hal yang hanya sekedar teknis seperti itu. Oke. Catat ya biasa. Baik gitu. Tapi emang dua-duanya jenengan kali istri itu asli Malang apa? Kalau istri saya asli Tuban, kalau saya sebenarnya asli Madura tapi lama di Malang. Nama di Malang. Ya. Tapi kalau mudik di Madura. Oh enggak, keluarga sudah di sini Oh, semua. sudah di sini. Ya, Istri asli Tuban. Akhirnya pindah sini tetap di sini semua. menetap di sini. Oke, orang pendatang juga bisa cuy berbisnis di Malang ini. Karena potensi usaha di Malang itu nggak ada batas Iya, lah. iya. Banyak, apalagi di bidang wisata. Oh, Batu itu tambah, bener nggak sih Pak? Batu itu tambah luas ya Pak. Sudah wisatanya itu makin nambah gitu. Sebetulnya ya, sebenarnya kalau kita bisa melihat potensi tempat yang kita tinggalkan, kita tinggali itu sesuai dengan apa yang jadi passion kita itu, semuanya pasti akan muncul satu persatu. Kalau kita mau menggali, mencari problem masalah yang ada di kota kita itu sebenarnya itu jadi potensi kita jadikan usaha seperti itu. Oke, kita kembali ke Bromo nih Pak, wisata Bromo. Kita lihat Bromo itu kan kalau misalnya dilihat di Instagram itu banyak kali. Saya mau nanyain dulu, itu pada tahun berapa sih Pak membuka wisata Bromo istri dengan itu? Waktu itu istri saya ngawalinya tahun 2014 ya. Dulu waktu itu masih istri saya ngawalinya jadi guide atau pemandu lokal yang itu dapat tamunya dari teman-teman di Jakarta. Sampai akhirnya istri memberanikan coba buka sendiri gitu. Nah, buka agen sendiri, akhirnya teman-teman Jakarta masuk ke istri saya seperti itu. Tapi pada waktu 2014 itu emang udah banyak ya, Mbak? Udah banyak guide-guide yang lain atau buka jasa untuk trip Bromo itu? Kalau tahun 2014 itu masih sebenarnya jarang ya, maksudnya pemainnya masih jarang. Lebih banyak mereka mainnya di weekend atau high season. Karena kan kalau Bromo itu kan pasti cari musim libur. Tapi istri saya waktu itu coba punya tantangan baru tuh, gimana kalau kita buka setiap hari. Jadi bukan hanya weekend tapi weekday kita buka.
Dan kita sistemnya open trip ya, maksudnya bukan sewa jeep, tapi kita perorangan. Jadi digabung dengan tamu-tamu yang lain. Oke. Pada waktu itu jalan seperti itu. Alhamdulillah sampai sekarang masih tetap berjalan. Keren banget. Berarti 2014 itu mengawali bisnisnya sampai dengan ketemu ke 2020 di COVID ya. Iya, betul. Aku mau menanyakan di COVID itu gimana Pak sepak terjangnya waktu? Wah, itu luar biasa ya. Jadi selama COVID itu kita berusaha untuk positive thinking ya. Karena banyak teman-teman tuh sudah mulai mengeluh masalah ya dia nggak terima dengan keadaan itu. Saya berusaha untuk menerima bahwa ini bukan hanya saya sendiri tapi semua berdampak ya. Oke. Dan kita nggak bisa bergerak karena aturan pemerintah, aturan global itu tidak membolehkan ada aktivitas di luar rumah. Apalagi wisata itu pasti keluar rumah dan jaraknya jauh-jauh. Kalau dulu orang berwisata tuh jauh-jauh ya. Kadang orang Jawa ke Sumatera, ke Kalimantan. Gitu. Sekarang mungkin berubah, cara mereka berwisata sudah berubah. Nah, ya sekarang kita coba berusaha bagaimana menumbuhkan potensi yang ada di sekitar kita dulu. Nah, ini kebetulan kita juga lagi garap namanya glamping. Kita semacam campingan tapi kita bikin itu glamour atau camping tapi kita ngerasa seperti nginap di hotel. Oke. Ya. Seperti apa itu Pak? Kayak campingnya bentuknya beda? Kalau camping umumnya pakai tenda seperti pramuka ya. Tapi kita pakai tenda-tenda yang ikonik. Jadi model-model bentuk rumah, bentuk semacam rumah Indian kayak gitu. Tapi kita semuanya kasih fasilitas seperti mereka untuk masak, piring, gelas, sama termasuk makanannya kita sediakan. Itu kayak semodel camper van? Kalau camper van itu lebih ke mobil ya. Kalau kita lebih ke ada tendanya sendiri. Ya. Itu tempatnya ditentuin atau emang? Kita ada beberapa spot ya untuk Batu sendiri. Kita lagi menggarap beberapa camping ground yang bisa kita olah sesuai dengan keinginan kita. Karena tidak hanya sekedar tidur di tenda, tapi mereka juga bisa foto-foto di sana. Layaknya orang berwisata. Seperti itu. Tapi gini Pak, ada kan sebuah bisnis itu join dengan atau mencari partner dengan bisnis yang lain. Itu jalannya itu seperti apa? Seperti itu apa? Kalau kita berpartner itu dengan pemilik lahan ya, tentunya sebenarnya awal mulanya kita sewa dulu. Cuma karena kita negosiasinya dengan cara kita bikin camping itu hampir setiap minggu, bahkan hampir setiap hari. Dan alhamdulillah sekarang hampir setiap minggu itu kita selalu isi Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Itu pasti ada orang camping. Kalau dulu mungkin Sabtu Minggu atau Jumat Sabtu Minggu. Nah kita hampir 4 hari itu pasti ada orang yang kepingin glamping itu. Kayak gitu. Nah ketika di lokasi itu ada guide-nya apa? Mereka dilepas aja gitu Pak? Kita hanya kasih briefing di awal, kita kasih panduan bagaimana cara menggunakan alat-alatnya segala macam sampai nanti mereka selesai pulang. Ya sudah, habis itu kita tinggal kalau misalkan mereka butuh bantuan bisa hubungi via WhatsApp begitu. Oke, jadi pemirsa itu ya sangat saya juga tertarik ya karena misalnya tertarik tuh emang Malang itu potensi wisatanya gede banget gitu. Mau siapapun, mau berapapun jumlahnya orang yang di bidang usaha adventure itu pasti jalan gitu kan. Karena banyak sekali jalannya sekali. Mungkin kita akan membahas lebih jauh di season kedua. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di podcast Ngopi Seni, Ngolah Pikir Santi Entrepreneur, nah di channel YouTube Rumah Sedekah. Nah, itu kurang bersalung ya Tim Syarif. Hai Sobat Barokah, kini kamu bisa melakukan pembayaran dengan virtual account Bank Jatim di aplikasi Opopart. Caranya, buka aplikasi Opopart, pilih produk yang kamu inginkan, masukkan alamat penerima dan pilih jasa pengiriman, kemudian pilih cara bayar dengan virtual account Bank Jatim. Gampang banget kan? Yuk unduh aplikasi Opopart di handphone kamu, transaksi semakin mudah dan barokah di Bank Jatim Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Monggo para santri, para kiai, para aktivis, para pengabdi minum madu berkah songo-songo yang diproduksi oleh Pesantren Tahfidz Mambaul Ulum dan Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama bersama dengan mitra. Insya Allah dengan ikhtiar ini kita bisa menjadi lebih kuat, lebih sehat di dalam memberikan pengabdian terbaik kepada umat. Hai Sobat Barokah, tahukah kamu manfaat haji di usia muda? Pertama, kamu masih punya fisik yang kuat. Kedua, kamu bisa menolong jamaah lansia yang membutuhkan. Ketiga, kamu dapat memohon jodoh terbaik. Keempat, kamu dapat banyak waktu untuk menjadi lebih baik sepulang haji. Informasi lebih lanjut, kunjungi laman bankjatim.co.id atau kunjungi kantor cabang syariah maupun kantor layanan syariah Bank Jatim. Tunggu apa lagi? Segera daftar haji di Bank Jatim Syariah. Oke, kembali lagi di podcast Ngopi Seni. Wah, pikir santri entrepreneur nah di channel untuk Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama bersama Bang Jatim Syariah. Kita akan lanjut ngobrol sama Pak Gino. Pak, saya pengen nanya nih Pak. 2014 sampai sekarang itu kan udah 8 tahun ya Pak? Kurang lebih 8 tahun. Itu pastinya dalam memulai bisnis atau di pertengahan bisnis atau sampai sekarang masih ada suatu cobaan gitu. Atau suatu masalah. Ya. Selain di 2020 itu pasti umum lah semua masalah semua ya Pak, Ya, 2020. Harapan. Kita ngobrol di lain itu ya Pak, itu memang faktor alam, faktor Tuhan. Itu ada nggak sih Pak, perjalanan di 2014 sampai 2020? Pasti ada lah. Kalau awal-awal kita ngawalin itu, yang pertama kita kadang nggak sejalan ya, menjalani bisnis meskipun suami istri itu kadang nggak sejalan. Istri punya kemauan apa, saya juga punya kemauan apa, dan kita punya istilahnya argumentasi sendiri-sendiri yang kuat gitu loh. Tapi gimana caranya bisnis ini harus tetap jalan. Nah, paling nggak salah satu harus mengalah. Kira-kira ini bisa jalan nggak? Seperti itu. Itu kalau dari sisi kita sebagai partnership ya, suami istri. Nah, beda lagi kita dengan hubungan dengan partner di luar, ada tim freelance juga, tim karyawan juga, tim kantor ya, yang stay di kantor. Itu pasti ada, misalkan karyawan yang gonta-ganti misalkan, terus atau dengan partner yang bikin kecurangan seperti apa. Sebenarnya itu bukan masalah besar ya, itu kalau buat saya itu sebagai bentuk eskalasi bisnis, eskalasi diri, bagaimana kita bisa mendewasakan diri dengan cara menyikapi masalah itu. Nah, kita juga sering pernah sampai berantem dengan tetangga karena bisnis kita itu juga beberapa kali, dan saya anggap itu sebagai ini ujiannya Allah ya. Allah itu nyuruh saya, kamu belajar dari sini nih. Kamu tak kasih orang ini supaya kamu bisa menyelesaikan masalah. Bukan berarti kan biasanya orang kalau bermasalah dengan orang itu seolah-olah orang ini harus diselesaikan nih. Padahal sebenarnya itu pinginnya itu hubungan kita sama Allah dulu gimana? Sudah baik belum? Kalau ini kan sebenarnya hanya perantaranya Allah aja nih. Gimana kita bisa menyikapi itu? Gimana cara kita menemukan solusi? Bahkan sebenarnya solusinya sudah disiapkan. Sama Allah sudah disiapkan. Tinggal kita itu mau tawakal ya. Menghadapi masalah ini bisa nggak? Dan saya pernah di tahap itu. Alhamdulillah sampai sekarang masalah itu pasti ada, dan saya anggap itu sebagai bentuk eskalasi diri untuk meningkatkan potensi diri ya, meningkatkan kualitas saya pribadi seperti itu. Oke, Pak, saya tertarik dengan tadi yang emang ada berbeda pendapat dengan istri ya. Kita berbicara di awal bisnisnya Fun Adventure kan dari istri nih Pak. Betul. Pasti ada terjadi perbedaan pendapat. Yang biasanya ngalah itu siapa? Oh iya. Kan Fun Adventure itu punya istri nih istilahnya, Iya. yang banget istri. Suami juga anunya. Itu biasanya ngalah itu siapa? Umumnya kalau ketika ada pasangan ini lagi ada masalah ya, tentunya suami harus ngalah. Seperti itu. Itu hukum keluarga. Ya, itu sudah jadi
hukum alam ya. Iya, kepala Meskipun suami benar harus tetap ngalah, Iya. gitu. Karena apa? Ini bukan hanya urusan bisnis ini, urusan masa depan kita ini. Iya, betul. Jadi urusannya bisnis tapi merambat ke Betul. ranah keluarga juga nih. Ya selama itu tidak mengganggu proses kita berbisnis sih nggak masalah. Oke. Karena itu wajar ya. Akhirnya paling tidak kita memilih satu bidang yang ini istri jangan ikut campur. Kalau kamu mau punya argumentasi atau punya ide seperti itu silakan. Segera eksekusi, kerjakan. Saya siap support gitu. Oke, istilahnya masukkan aja gitu ya. Ya lebih ke masukan. Kadang kita juga menghandle kalau istri nggak bisa ya, seperti itu. Tapi kan permasalahan ini kan sama dua-duanya yang berbeda pendapatnya sama-sama untuk memajukan bisnis ya Pak ya. Betul. Ngapain juga dipermasalahin gitu. Paling kan itu masalahnya ini jalan mana nih yang mau Iya. ditempuh mungkin gitu ya Pak ya. Ya itu pasti karena biasanya kalau pria ya itu kan berpikir jangka panjang. Nah, itu Nah, harus mempersiapkan dari awal seperti step by step. Sedangkan istri udah pokoknya jualan aja gitu. Nah, sebetulnya itu hal yang bagus ya dalam hal bisnis itu. Karena kita kalau misalkan fokus untuk memperbaiki ini sampai sempurna itu kadang nggak jalan. Oh, iya. Tapi kalau dibantu dengan istri yang segera dieksekusi itu cukup membantu. Pasti ketika kita nggak punya panduan itu pasti kan nabrak-nabrak. Nah, fungsi suami adalah mengarahkan supaya bisnis ini harus tetap di koridornya. Paling nggak bisnis ini jangan sampai melanggar ketentuannya Allah gitu aja. Oke. Tapi saya mau nanya nih Pak. Jadi ini temanya tuh melenceng ya. Temanya fun adventure tapi lebih ke bisnis keluarga maksudnya membangun bisnis keluarga. Iya, Tapi iya. bagus lah nggak apa-apa. Iya. Saya tertarik. Nah, ini kan pasti di dalam suami istri kan ada batasan-batasan Mbak. Ini di dua kerja. Iya. Saya pengen tahu tuh istri itu bagiannya apa dan suami itu bagiannya apa Pak? Tadi kan belum jelas nih Pak. Oh, kalau saya sendiri sebenarnya bagian operation ya. Karena biasanya kalau wanita untuk urusan operation tuh nggak mau ribet ya, terutama kayak misalkan masalah properti apa segala macam itu, kayak misalkan ngurusi lapangan teknis itu biasanya pria. Nah, sedangkan wanita lebih fokus yang urusan sama duit lah, kebanyakan lebih ke sana. Lebih Atau ke admin maksudnya. ya ke admin, terus marketing, kebanyakan sih seperti itu, karena lebih cepat eksekusinya. Ya, berarti itu. Ini pelajaran buat teman-teman nih. Biasanya banyak yang mahasiswa nih yang emang pacaran jangan pacaran doang nih. Harus di manage sama sekarang buat kedepannya seperti itu. Ilmu. Nah, itu saya mau nanya Pak. Ini kan udah berjalan 8 tahun. Udah cobaan udah dilewatin. Nah, untuk kedepannya pasti cobaan itu pasti biasa ya Pak ya. Oh, iya. Yang biasa. Ini untuk harapan kedepannya untuk bisnis ini kan itu seperti apa untuk pengembangannya? Kalau harapan kami sendiri itu sebenarnya yang penting bermanfaat lah, bermanfaat untuk semua, bermanfaat untuk klien kami, customer kami, bermanfaat untuk orang-orang yang bekerja di kami, bermanfaat untuk keluarga kami sendiri, dan bermanfaat untuk orang-orang yang di sekitar kita, misalkan tetangga atau mungkin teman. Itu kan kita menjalankan bisnis itu kan pasti kita menjadikan itu sebuah pengalaman. Mungkin ada teman yang lagi terpuruk, kita bantu dari membantu. Ini pengalaman saya, kamu bisa coba seperti itu. Lebih ke sana. Berarti benar kata Bu Sodik Pak. Bu Sodik pernah dawuh ke santri-santri gitu. Kalau misalnya nanti kamu menjadi seorang pengusaha itu bikin usaha yang emang bermanfaat. Betul. Bermanfaat buat diri kita, buat keluarga dan buat orang-orang sekitar. Masuk berarti ini masuk Aldino ini. Tapi kuncinya satu, khairun nas man Anfa'uhum linnas. Iya betul. Jadilah orang-orang yang bermanfaat Ya. untuk kemanfaat orang lain. Gitu. Nah, ini tadi sekilas dijelasin itu kan di luar kamera ya Pak. Jadi itu punya bisnis di lain fun adventure itu ada bisnis lain Pak. Yaitu sebuah kerajinan ya Pak ya. Ya, bisnis kerajinan. Tapi itu kan masuk korelasi di oleh-oleh juga ya Pak, masuknya ya Pak. Masuknya nanti jadi tempat oleh-oleh sih, lebih ke sana. Kayaknya saya berpandangan ke depan ada nyambungnya juga buat adventure juga ya Pak ya. Pastinya Ketika ada tamu. Ya, pastinya nanti semua bisnis saya itu saling berhubungan satu dengan yang lain. Nanti karena misalkan orang ke Malang ngapain aja, nanti bisa belanja oleh-oleh kerajinan, bisa glamping, bisa ke Bromo, bisa kuliner gitu. Kita mau mencoba itu jadi satu kesatuan ya. Ya, supaya orang mau kemana nih? Oh pasti
Saya mau kuliner, hubungin Fun Adventure deh. Saya mau camping, pasti ke Fun Adventure kayak gitu. Saya mau beli oleh-oleh, wah gak usah jauh-jauh lah gitu. Berharapnya sih seperti itu. Oke. Masuk. Jadi memang bisnis itu kalau misalnya ada bangun satu, bangun yang lain pasti akan berhubungan gitu ya. Betul. Seperti Pak Dino ini. Tapi saya mau nanya Pak, bintang tamu atau orang yang pernah menggunakan jasa Fun Adventure itu terjauh nih Pak. Terjauh itu dari mana sih Pak? Terjauh ya, banyak sebetulnya kita tamu-tamu asing juga banyak ya. Waduh. Ya, karena kan kita juga ada wisata untuk Indonesia Timur ya. Kayak Raja Ampat, terus kemudian Labuan Bajo. Oh, itu ada juga? Ada, kita juga jual itu. Kita juga sebenarnya ada di daerah Sulawesi itu namanya Labengki Sombori, cuma hanya musim tertentu. Terus kita juga jual Banda Neira. Ya, kalau dia ada teman santri Pak. Ada juga ya. Nah, kalau nggak tahu Banda Neira itu seperti apa, Belanda itu kayaknya dulu karena Banda Neira. Karena itu pusat pala di sana. Cita-cita saya Pak pengen ke situ. Nanti Harus, deh kalau Jawa. harus coba. Itu Banda Neira tuh keren banget. Harus paling nggak sekali seumur hidup pernah menginjakkan kaki di sana. Kata-kata siapa itu tuh ya? Soekarno kalau salah. Iya pernah. Karena Bung Hatta dulu pernah diasingkan di sana. Bung Hatta itu? Iya. Mantan wakil presiden pertama ya. Bung Hatta pernah diasingkan di sana. Nah itu, saya tuh pengen nanya pribadi jadinya. Itu jasa. Di luar kamera aja deh. Berarti emang itu wisata timur itu satu manajemen dari jenengan? Ya sama di Fun Adventure. Karena kita sebenarnya kan dulu jual Bromo sama wisata sebenarnya peminat khusus ya. Jadi kayak misalkan Indonesia Timur tuh kan sebenarnya orang-orang yang hanya minat, nggak semua orang minat gitu. Hanya orang yang tahu aja yang mau ke sana gitu. Itu dari tahun berapa Pak? Itu dari 2015-16 kita sudah jualan. Buka trip yang di timur itu? Ya, jadi kalau dulu sebenarnya kalau nggak ada corona ya, kita sebenarnya ekspansi beberapa daerah Indonesia Timur untuk open trip ya. Jadi kita sebenarnya spesialis untuk open trip ke beberapa daerah pelosok di Indonesia itu. Jadi nanti kita bikinkan jadwalnya, terus kemudian kita bikinkan itinerary-nya, selama di sana ngapain aja. Rata-rata kita di sana itu 4-5 hari, itu udah paling sebentar. 4-5 hari. Itu menggunakan jasa pesawat? Ya, rata-rata pakai pesawat, pulang pergi, nanti untuk di daerahnya kita yang handle. Kita yang koordinir. Berarti kompetitornya dari orang-orang sana juga atau bertahu? Sebenarnya orang lokal sendiri nggak tahu potensi daerahnya sendiri. Itu. Ya. Ini penting dibahas. Nah, kadang karena gitu ya Pak usaha tuh. Di suatu daerah itu belum tahu kuantititasnya, tapi orang dari luar itu merasa itu bagus gitu. Betul. Saya pernah ada namanya daerah Sumba ya, itu masuk NTT, orang lokal. Dia melihat pantainya itu biasa aja, tapi ketika ngelihat orang Jakarta ke sana, wah kok mewah gitu ya. Nah, saya ajarkan dia, kamu kalau melihat ini menjadi satu keindahan, kamu bisa menjual ke orang lain. Nah, mereka nggak tahu, padahal itu sangat cantik. Jadi di Sumba itu ada pantai, terus ada batu besar, terus bolong, namanya batu bolong. Cuma sekarang udah hancur karena gempa. Jadi itu salah satu daya tariknya Pulau Sumba itu dulu di sana. Berarti jenengan itu pernah Pak membuat nama daerah tersebut belum terkenal menjadi sudah terkenal, menjadi bisnis? Ya ada beberapa ya, salah satunya Sumba. Dulu Sumba itu sangat unik ya. Jadi kalau kita ke sana tuh kayak semacam kita melihat Indonesia itu tahun 50-60. Karena pasti benar-benar primitif gitu ya. Primitif dalam arti positif ya, artinya kearifan lokalnya tuh masih kental banget di sana, orang lokalnya. Oke. Gitu. Wah itu keren banget ya. Oke pemirsa, jadi saya nggak sabar pengen ngobrol di luar kamera. Jadi mana pemirsa, tetap di podcast Ngopi Seni Ngolah Pikir Santri Entrepreneur. Nah di channel YouTube Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama bersama Yatim Syariah. Hai Sobat Barokah, kini kamu bisa melakukan pembayaran dengan virtual account Bank Jatim di aplikasi OPPOMart. Caranya, buka aplikasi OPPOMart, pilih produk yang kamu inginkan, masukkan alamat penerima dan pilih jasa pengiriman, kemudian pilih cara bayar dengan virtual account Bank Jatim. Gampang banget kan? Yuk unduh aplikasi OPPOMart di handphone kamu,
transaksi semakin mudah dan barokah di Bank Jatim Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo para santri, para kiai, para aktivis, para pengabdi minum madu berkah songo-songo yang diproduksi oleh Pesantren Takhfidz Mambaul Ulum dan Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama bersama dengan mitra. Insya Allah dengan ikhtiar ini kita bisa menjadi lebih kuat, lebih sehat di dalam memberikan pengabdian terbaik kepada umat. Hai Sobat Barokah, tahukah kamu manfaat haji di usia muda? Pertama, kamu masih punya fisik yang kuat. Kedua, kamu bisa menolong jamaah lansia yang membutuhkan. Ketiga, kamu dapat memohon jodoh terbaik. Keempat, kamu dapat banyak waktu untuk menjadi lebih baik sepulang haji. Informasi lebih lanjut, kunjungi laman bankjatim.co.id atau kunjungi kantor cabang syariah maupun kantor layanan syariah Bank Jatim. Tunggu apa lagi? Segera daftar haji di Bank Jatim Syariah. Oke, kembali lagi di podcast Ngopi Seni Ngolah Pikir Santri Entrepreneur. Nah, di channel untuk Rumah Sedekah Nahdlatul bersama Bank Jatim Syariah. Kita akan masuk season 3. Rasanya para pemirsa yang setia nonton podcast Mas Sedekah itu mengulik tentang sedekah. Nah, kali ini saya akan mau bertanya dengan Pak Dino. Yang pertama itu tentang makna sedekah lah. Karena narasumber itu datang ke sini itu memaknai sedekah itu beda-beda. Saya pengen tahu dong makna sedekah dari Pak Dino ini buat pemirsa. Makna sedekah itu apa sih, Pak? Iya. Apa ya? Saya bingung sendiri. Kalau memaknai sedekah itu sebenarnya itu kan sunnah ya. Sedekah itu sunnah. Jadi sesuatu yang punya nilai lebih dibandingkan kalau kita melakukan kewajiban. Karena kan kalau kewajiban kan kita ada suatu kayak semacam beban, ada. Sedangkan sedekah itu kan kita nggak ada kewajiban, nggak ada keharusan untuk memberikan gitu kan. Tapi karena kita senang kita memberikan itu. Lebih ke apa ya? Kalau sedekah itu sebenarnya multidimensi ya. Jadi kalau Allah ngasih itu bisa hubungan dengan manusia atau hubungan dengan Tuhan. Ya, kalau kita sedekah dengan Tuhan itu pasti lebih nikmat ya. Karena saya merasakan kalau niat saya sedekah itu karena Allah, saya merasakan ketenangan. Itu jauh lebih besar yang saya rasakan dibandingkan saya mendapatkan feedback atau misalkan sesuatu yang balik ke saya dalam bentuk materi atau apa. Karena kalau saya sedekah itu kayak semacam saya berbagi kebahagiaan ke orang lain. Seperti itu. Berarti kalau misalnya saya tangkap itu Pak Dino ini bersedekah lebih jauh ke berinteraksi pada Allah, tapi manfaatnya itu untuk orang manfaatnya lain. ke banyak orang. Banyak orang itu. Oke. Hablum minallah terus sama dengannya hablum minannas. Seperti itu ya. Oke, mungkin itu pemirsa bisa dicatat karena memang nanti ada kuis. Ada kuis makna sedekah dari sini, dari siapa? Oke, setelah itu saya mau nanyakan tentang keajaiban. Artinya orang itu memiliki suatu kehidupan itu memiliki keajaiban yang mungkin berpikiran keajaiban hidup saya ini dirasakan karena sedekah atau seperti apa. Tuh. Kalau menurut Pak Dino itu seperti apa? Ya, kalau yang saya rasakan ya keajaiban sedekah yang paling dekat itu sedekah ke orang terdekat, terutama orang tua. Saya ini baru saya ingat kalau waktu itu saya benar-benar nggak punya apa-apa yang saya pegang. Kemudian ya saya kasihkan aja, ada beberapa rupiah lah saya kasihkan ke orang tua. Tujuannya supaya orang tua nggak khawatir anaknya punya uang nggak, kayak gitu kan biasanya orang tua kan sering ya. Betul. Kalau kita mau melakukan itu, orang tua hatinya tenang, terus kemudian itu mendoakan anaknya, itu kembalinya jauh lebih besar. Itu lebih
nggak ternilai kalau menurut saya ya. Dibandingkan kalau kita sedekah ke berapa miliar ke orang lain bikin masjid atau apa itu, karena yang saya tahu sedekah itu yang orang terdekat dulu. Kalau misalnya kita punya keluarga ya istri dulu, anak dulu, habis itu nanti baru keluarga, orang tua kayak gitu. Itu lebih penting daripada kita harus bersedekah yang kita nggak kenal siapa, oh ini apa kita sedekah gitu. Nah jangan sampai kita banyak sedekah di luar tapi keluarga kita sendiri kesulitan. Seperti itu. Nah itu yang paling saya rasakan ya, orang tua sederhana lah, orang tua sebenarnya nggak minta apa-apa. Tapi kalau misalkan kita mau ngasih, kita niatkan ya, misalkan kita kerja atau usaha baru ngerintis usaha, niatkan keuntungan berapa persen, belikan emas untuk ibu, itu luar biasa. Saya merasakan betul bahwa ketika saya meniatkan itu, rezeki itu nggak berhenti, dan kita kerja nggak ngoyo. Ya, betul. Gitu. Kita nggak perlu kerja siang sampai malam, ketemu pagi lagi, nggak perlu. Jadi kita cukup kerja jam kerja aja pagi sampai sore gitu. Malam istirahat, kita sisihkan keuntungan harian atau bulanan atau mingguan. Nggak usah besar-besar, 1 gram, 2 gram kemampuan kita, atau punya target 5 gram. Ya udah, kita kasih surprise, Bu, Ma gitu. Yuk ikut saya. Kemana? Udah, ini biar ibu senang gitu. Aja ke toko emas, kita punya uang 5 juta. Bu, saya punya ini terserah, yang penting uangnya cukup. Ibu pasti beli yang paling murah, tapi kita jangan tawarkan yang murah. Bu, jangan yang murah, pastikan uang ini kalau mepet-mepet lah 4.900.000 gitu ya. Habiskan aja, yang penting ini sudah saya niatkan untuk ibu beli emas. Udah itu aja. Nah itu salah satu yang membuat usaha saya pribadi merasakan bahwa eskalasi bisnis saya itu sangat cepat. Jadi kalau tadi kita cerita masalah-masalah, saya anggap itu masalah sepele, bukan bukan meremehkan masalah ya. Saya anggap itu hanya masalah kecil yang itu bisa saya tangani. Tapi kalau hubungan kita sama orang tua itu nggak baik, wah kita mau sepintar apapun menghadapi masalah itu nggak akan ada apa-apanya. Karena itu sudah jadi kalau kita punya masalah dengan orang tua itu, kita mau bisnis itu sudah dibentengi sama Allah. Kamu nggak bisa maju, selesaikan dulu ini gitu. Nah itu cara kita untuk membangun hubungan dengan keluarga ya, kita sedekah dulu sama orang tua. Oke, masuk pemirsa ini. Karena emang kalau misalnya ya udah ngasih orang tua pasti tenang ya. Betul. Kalau misalnya udah seneng itu ibaratnya kalau misalnya ada di depan muka nih, Bu ini buat jenengan. Betul. Oh terima kasih ya Nah, semoga rezekinya makin bertambah. Nah itu seperti itu kan otomatis langsung mendoakan orang tua. Nah orang tua kalau misalnya udah mendoakan itu langsung diijabah. Ini keren banget Pak, ilmu juga buat saya ini. Ketika mempunyai rezeki berapapun pasti kasihlah orang tua, bikin orang tua senang, bikin orang tua terucap di mulutnya itu mendoakan kita, sehingga usaha yang kita jalankan akan direstui orang tua dan juga digampangkan oleh Allah. Ya, itu salah satu tips, saya kasih satu tips ya, buat biasanya anak-anak muda itu orang tua kan khawatir ya, udah nggak usah usaha kerja sama orang aja gitu, nanti kamu khawatir usahamu nggak jalan atau apa. Nah kita tetap dengarkan orang tua, tapi di belakang itu kita sudah niatkan, kita menjalankan usaha itu tujuannya ya untuk bermanfaat, terutama untuk keluarga. Jadi ketika kita memberikan dari hasil keringat usaha itu, orang tua tuh doanya udah nggak akan berhenti. Oke, betul sekali. Jadi pokoknya dengerin orang tua apa yang diinginkan, masalah mengimplementasikan dari segalanya kita diri sendiri ya. Sama seperti hidup saya Pak, saya nggak pengen cerita orang tua tentang keluh kesahnya semuanya, tapi pengen cerita orang tua tentang kebahagiaan. Orang tua di sana di luar ini kan orang Jawa Barat ya Pak. Betul. Ya orang tua di Jawa Barat itu tenang gitu, oh anaknya lagi di rantau itu ada duitnya mungkin. Padahal di sini tuh sengsara, tapi nggak pengen tahu kalau misalnya orang tua nggak punya duit atau seperti apa gitu. Pokoknya ceritain yang baik-baiknya aja ke orang tua, biar orang tua tuh nasihatin juga yang baik. Oh gini, mendoakan juga. Kalau misalnya menceritakan yang jelek-jeleknya, nanti orang tua bikin khawatir. Betul. Takutnya kalau misalnya orang tua kan udah tua, mungkin ada penyakit apa, takutnya malah kepikiran malah menjadi sebuah penyakit. Betul. Pak, terakhir Pak, closing statement tentang usaha untuk pemirsa nih Pak.
Mungkin yang apa itu? lagi macet usahanya atau mungkin yang pengen baru menjalankan usaha dan sebagainya. Mungkin ada inspirasi dari jenengan. Silakan. Oh, oke. Ini masalah untuk ini ya, Mas, usaha yang sedang bermasalah gitu. Iya, nggak apa-apa. Ya, kembali lagi ya. Kalau saya biasanya begini, ketika kita menghadapi masalah, kita kembali dulu sama Allah. Kalau saya biasanya setiap ada masalah itu saya selalu istighfar. Bisa jadi saya punya masalah terhadap diri saya sendiri. Itu saya selalu lakukan. Kemudian baru kita cari tahu permasalahannya kenapa. Selalu libatkan Allah dalam setiap langkah kita untuk menjalankan usaha. Karena bagi saya, kita mau jalan usaha sendiri pun juga nggak bisa. Jalan saya itu, langkah saya dipermudah itu ya karena saya berusaha gimana caranya, apa yang saya lakukan selalu ini Allah izinkan, Allah ridhoi. Kuncinya sih di situ. Kalau misalkan macet, cari tahu permasalahannya apa. Perbanyak istighfar dulu, sadari bahwa kita salah gitu. Karena kebanyakan orang fokusnya cari solusi, tapi tidak mengarah cari tahu dulu masalah kita apa. Sering yang saya temui seperti itu. Solusinya apa? Nah, solusinya satu, banyak istighfar, kembali sama Allah dulu. Perkara nanti ini jalan apa ke depan, masalah itu urusan belakangan. Malah kadang kalau kita sudah diampuni sama Allah, ini selesai sendiri, nggak perlu kita fokus cari solusi. Itu yang sering saya hadapi itu seperti itu. Ketemu jalannya sendiri. Betul, betul. Bahkan selesai gitu aja. Kita nggak perlu cari solusinya gimana. Kita nggak, misalkan utang gitu ya, kita nggak perlu sibuk nyari pinjaman. Ya udah, ya kita sadari kalau kita nggak mampu. Ya misalkan kita modal, ya Allah kalau misalkan ini jalannya untuk melunasi utang, tolong dagangan saya tolong dilariskan supaya saya bisa bayar utang. Kayak gitu. Oke. Bisa dipahami ya pemirsa ya. Oke, jadi keren banget. Oke, terima kasih ya Pak atas waktunya hari ini udah datang ke rumah sedekah, dan ini ada salah satu titipan dari Bang Jatim Syariah Pak. Mohon diterima. Terima kasih. Ya, mungkin apresiasi dari Bang Jatim Syariah. Terima kasih Bang Jatim. Mungkin bisa di screenshot. Udah. Mohon diterima ya Pak. Dan untuk pemirsa, terima kasih sekali telah setia menemani kami di Rabu Malam Kamis tentunya di acara kesayangan kita, podcast Ngopi Seni Malam Pikir Santri Entrepreneur dan Jin. Terus dukung kami di jalan kami, yaitu tentang podcast dan lain sebagainya di channel Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama. Dari kami berdua, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini kita akan berkunjung ke rumah korban kebakaran yang kebetulan ini mirisnya satu keluarga penjual bubur yang korban kebakaran karena gas LPG. Pas kena pada api tiba-tiba gitu, kaget terus lari. Enggak, digendong ayah. Digendong sama ayah? Mana ayahnya? Namanya siapa ayahnya? Iwan siapa yo? Karena memang ada teman-teman, ada media, ada Pak Agus, ada pengusaha dan lain sebagainya gitu. Titipan ini dari Unisma, tidak sangat banyak tapi moga-moga bermanfaat. Paling tidak ini bisa untuk memulai usaha baru. Dan nanti juga ada tambahan dari teman-teman dari Pak Agus ini, moga-moga ini bermanfaat. Dengan terima kasih. Terima kasih Bu Sadi. Salim. Yang kita berharap semoga itu bisa bermanfaat, dan yang paling penting
bantuan ini bisa menumbuhkan semangat yang bersangkutan untuk kembali bangkit, bekerja, bangkit untuk mencari bekal untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan yang terakhir, kita semua jangan pernah lelah berbuat kebaikan, karena kebaikan itu tidak akan pernah lekang oleh zaman. Terima kasih. Wallahumma fiq lakum bithariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.